Sejarah Verenida Ostindische Company atau VOC, ****. Verenida Ostindische Company, VOC, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602 di Belanda. VOC merupakan salah satu perusahaan dagang terbesar dan terkuat pada zamannya. Perusahaan ini didirikan oleh pemerintah Belanda dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah dari Asia, khususnya Indonesia. VOC dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia dan memiliki pengaruh besar dalam sejarah kolonialisme di Asia Tenggara. Pembentukan dan organisasi VOC didirikan dengan menggabungkan beberapa perusahaan dagang Belanda yang sebelumnya beroperasi secara terpisah. Pembentukan VOC difasilitasi oleh pemerintah Belanda untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi persaingan antara perusahaan-perusahaan tersebut. VOC diberikan hak monopoli oleh pemerintah Belanda untuk berdagang di Asia, serta kekuasaan untuk membentuk angkatan laut dan militer, membuat perjanjian dengan penguasa lokal, dan mendirikan benteng. Struktur organisasi VOC sangat terorganisir, dengan Heren 17, Dewan 17, sebagai badan pengelola tertinggi yang berbasis di Amsterdam. Dewan ini bertanggung jawab atas perencanaan strategis, keuangan, dan pengambilan keputusan penting lainnya. Di wilayah operasinya, VOC memiliki gubernur jenderal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan operasi harian. Ekspansi dan monopoli perdagangan ****. Setelah didirikan, VOC segera memulai ekspansi ke wilayah Asia. Pada awalnya, VOC berfokus pada perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada dari Kepulauan Maluku, yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah. VOC mendirikan pos-pos perdagangan dan benteng di berbagai lokasi strategis, termasuk di Batavia, sekarang Jakarta, yang kemudian menjadi pusat administrasi VOC di Asia. VOC tidak hanya berdagang rempah-rempah, tetapi juga barang-barang lain seperti teh, kopi, kapas, dan gula. Perusahaan ini berusaha untuk mengendalikan seluruh rantai pasokan dari produksi hingga distribusi untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan kekuatan militernya, VOC seringkali menggunakan kekerasan untuk menegakkan monopoli dan mengalahkan pesaing, baik dari bangsa Eropa lainnya maupun penguasa lokal. Kejayaan dan pengaruh. Pada puncak kejayaannya di abad ke-17, VOC menjadi salah satu perusahaan terkaya dan paling kuat di dunia. Keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya memungkinkan VOC untuk mendanai ekspansi lebih lanjut dan memperkuat posisinya di Asia. VOC juga memainkan peran penting dalam politik dan ekonomi di wilayah-wilayah di mana mereka beroperasi, seringkali mempengaruhi kebijakan dan pemerintahan lokal. Batavia berkembang menjadi kota besar dan pusat perdagangan internasional di bawah kendali VOC. Banyak kota-kota lain di Indonesia, seperti Surabaya, Makassar, dan Ambon, juga tumbuh dan berkembang sebagai akibat dari aktivitas perdagangan VOC. Kemunduran dan pembubaran ****. Meskipun sempat mengalami kejayaan besar, VOC mulai menghadapi berbagai masalah pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Korupsi, manajemen yang buruk, biaya perang yang tinggi, dan persaingan dari perusahaan dagang lainnya menyebabkan penurunan keuntungan VOC. Selain itu, perubahan politik di Belanda dan meningkatnya biaya administrasi dan operasional di Asia turut memperburuk situasi. Pada tahun 1799, setelah hampir 2 abad beroperasi, VOC akhirnya dibubarkan. Aset dan kewajiban VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pembubaran VOC menandai akhir dari era monopoli perdagangan Belanda di Asia dan awal dari era kolonialisme langsung oleh pemerintah Belanda di wilayah tersebut. Kesimpulan ****. VOC memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah perdagangan global dan kolonialisme di Asia. Dengan mendirikan dan mengendalikan jalur perdagangan utama, VOC tidak hanya membawa kekayaan besar bagi Belanda, tetapi juga mempengaruhi perkembangan ekonomi, politik, dan sosial di wilayah-wilayah tempat mereka beroperasi. Meskipun akhirnya mengalami kemunduran dan dibubarkan, warisan VOC tetap terlihat dalam banyak aspek sejarah dan budaya di Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara.